bongkar. Hasil rekapitulasi hasil nilai ujian pengangkatan perangkat desa Sugiwaras. Jadi dengan menyikapi nilainya 100 itu tadi, seandainya itu diadakan tes ujian ulang, saya berani taruhan tes bener-bener yang bener-bener bersih, nggak sampai ngoleh nilai 100. Wani ketuaan kok. Perbuatan melanggar hukum segera Dalam rangka apa Pak Pri untuk pemasangan banner ini Pak? Jadi menyikapi hasil sidangnya Bupati Nopi yang kena OTT Kabupaten Nganjuk ini, jadi masyarakat merasa kecewa. Karena apa? Sebenarnya dari pihak KPK maupun Barreskrim Polri itu terlalu cepat untuk menangkap itu. Mereka duitnya itu ngumpul diduga. Jadi baru sedikit yang bayar dari oknum-oknum yang diduga penyuap tersebut. Nah, terus akhirnya ya hanya yang ketahuan dari 10 juta itu, padahal itu sebenarnya belum waktunya, terlalu tergesa-gesa dari pihak KPK maupun Barreskrim Polri. Nah, jadi seperti inilah, itu jelas terjadi transaksi jual beli perangkat desa di Kabupaten Nganjuk ini. Jadi hampir 99% itu sogok menyogok. Jadi sebelumnya sudah saya prediksi, jadi sudah ada DP, ini hanya tes itu hanya formalitas dok. Bagaimana mungkin nilainya 100? Terus anaknya sendiri jadi, bojone dewe jadi, adik kandung jadi, ponakane jadi dengan nilai 100. Ini sebenarnya masalah sepele. Coba ibu yang membuat soal itu, dari panggil dari kerangkeng. Awalnya dari pembuat soal ini, bagaimana supaya calon-calon mendapat nilai 100. Ternyata terbukti benar nilainya 100. Ini sudah lama sekali. Kenapa hampir 1 tahun kok? Sudah Mei sampai sekarang kok tidak lanjutnya sama sekali. Padahal masyarakat ini menunggu. Kediri kemarin tesnya diulang. Karena jelas diduga penuh dengan rekayasa jual beli. Nganjuk nampak gak iso. Bedanya apa Kediri karo Nganjuk? Pak Jen mungkin menambahkan Mas. Ya, terima kasih. Jadi sekali lagi saya prihatin dengan penegak hukum di Kabupaten Nganjuk karena jelas ada bukti kenapa kok tidak ada ambil tindakan. Sesuai yang pernah disampaikan oleh Barreskrim Jakarta kemarin waktu OTT, dia akan menindak tegas semua kepala desa yang pengisian perangkat. Tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada tindakan. Bahkan saya sendiri itu sudah membuat laporan ke Barreskrim juga, KPK juga, ke Polres juga, ke Kejaksaan Negeri juga. Tapi sampai hari ini tidak ada tindakan. Setiap saya tanya, jawabnya sudah ada tindakan, tapi faktanya tidak ada sampai hari ini. Jadi saya sangat mengharapkan demi tegaknya supremasi hukum di Kabupaten Nganjuk, khususnya Kapolres, Kajari, Mabes Polri mengambil tindakan tegas terjadinya KKN pengisian perangkat di Kabupaten Nganjuk sejumlah 116 kepala desa. Ini. Terima kasih Pak Jen. Bapak pernah melaporkan ke Polres Pak? Satu ke Polres, ke Kejaksaan Negeri, ke KPK, ke Mabes. Semua laporan, bukan tebusan. Laporan berkenaan Iya, dengan langsung laporan. berkenaan dengan Kasus pengisian perangkat di Kabupaten Nganjuk. Juga saya berikan lampiri bukti-bukti, cuma bukti tertulis, bukan bukti uang. Karena sulit untuk membuktikan adanya uang itu sulit. Ya ibaratnya itu tadi, ibarat kentut ada baunya tapi tidak ada barangnya. Seperti yang telah disampaikan teman-teman yang tadi, begitulah terjadinya. Sehingga saat ini bagaimana laporannya?
Laporannya belum ada, tidak ada tindakan sampai sekarang. Tapi secara pribadi kalau saya tanya, katanya pasti diambil tindakan. Tapi nyatanya sampai hari ini tidak ada. Tuntutan Bapak sebagai pelapor bagaimana? Jadi saya tanyakan ke pihak yang saya lapori, jawabnya tunggu gitu. Ada harapan kepada Pak Kapolri atau Kapolres, Pak? Kalau dari omongannya ada, tapi faktanya sampai hari ini tidak ada tindakan. Bahkan ada uang suap yang dikembalikan kepada yang nyuap. Kepala desa Joho, tuh Jumali itu 10 juta, ya Joho Pace itu dikembalikan. Padahal itu barang bukti. Namun Kadesa tidak dilakukan penahanan atau bagaimana? Tidak ada penahanan. Harusnya bagaimana ini? Harusnya menurut Bapak bagaimana? Harusnya dia ditahan. Bahkan karena Bupati sudah diambil tindakan secara hukum, camat secara hukum, penyuap harusnya juga harus diambil tindakan. Karena sumbernya uang itu dari kepala desa itu atau penyuap. Gitu loh. Tapi faktanya penyuap dibiarkan. Bahkan bukti uang dikembalikan. Kecuali dapat 10 juta dari mana? Ya dari peserta ujian, peserta pengisian itu. Cuma yang menyerahkan Jumali kepala desa itu kepada Nopi melalui ajudannya apa nggak tahu saya. Tapi faktanya uang 10 juta itu dikembalikan kepada Jumali. Oleh Jadi merasa saya sebagai aktivis anti korupsi Nganjuk merasa kecewa dengan hasil keputusan sidangnya Nopi Bupati atas masalah OTT jual beli jabatan. Kenapa? Karena apa? Justru yang ada buktinya uang untuk nyogok perangkat desa, pengisian perangkat desa, itu uangnya dikembalikan lagi kepada yang penyuap. Seharusnya ini kan harus ditindaklanjuti kasus ini. Jangan hanya terus uang dikembalikan. Masyarakat Nganjuk sudah kecewa. Karena apa? Ini semua pengisian perangkat desa yang ada di Nganjuk ini hampir 99% itu ada transaksi jual beli jabatan. Ya masih ada 1-2 desa yang bersih, tapi nggak banyak lah. tuntutannya Bapak kepada yang membeli dan menerima bagaimana? Seharusnya ranking semua mereka ini. Jadi enggak. Saya mohon kepada Bapak Kapolri maupun Kapolres Nganjuk segera usut tuntas kasus jual beli perangkat desa yang ada di Nganjuk. Memang selama ini sudah ada laporan ke kepolisian? Sudah ada 30, sekitar 30 laporan di Polres. Tapi nyatanya apa? Sampai sekarang tidak jelas tindak lanjutnya sama sekali. Padahal ini masyarakat Nganjuk ini menunggu hasil seperti ini. Maunya Bapak seharusnya tidak hanya bupati sama camat yang ditahan. Harus semuanya, maupun yang penyuap maupun yang disuap harus diringkus, dieblosan ke penjara nih Poro. Biar adil. Hasil rekapitulasi hasil nilai ujian pengangkatan perangkat desa Sugiwaras. Ya, Sugiwaras menguji yaitu kasih kesejahteraan dan kaur perencanaan. Nah, di sini ini bukti KKN. Kok bisa, Pak? Bukti KKN. Kok bisa bagaimana? Masa Pancasila 100, bahasa Indonesia 100, agama 100, matematika 100, terus apa ini? Pemerintahan daerah 100, keterampilan komputer 99. Ini kalau nggak ada KKN nggak mungkin. Ada dugaan jual beli juga Pak? Pasti ada. Informasi diterima berapa nih Pak? Yang jelas informasi itu Pak ya, Sugiwaras itu sampai 200, 300 sampai 400 100 juta. Kita nggak bisa membuktikan memangnya, kita nggak tahu. Per orang ya Pak? Itu juta Pak. Per orang yang dimenangkan. Informasi seperti itu. Terus kasus ini sampai sekarang bagaimana Pak? Yang jelas waktu itu kami sudah unjuk rasa di depan kabupaten. Sudah 30 berkas saya sampaikan ke Kapolres Nganjuk, dengan sekian berkas saya sampaikan ke kejaksaan. Nol hasilnya. Tidak ada jawaban. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Bapak sebagai masyarakat gimana Pak? Yo, harusnya ini saya itu anak bangsa. Nah, terus seperti ini terus bagaimana nanti anak cucu kita itu? Nah, terus mintanya ke kepolisian bagaimana Pak? Belum ada jawaban sama sekali, hanya Mintanya dicek aja. Tidak, mintanya Bapak, tuntutannya Bapak apa tuntutannya? Yo harus diselesaikan kalau memang bupati itu kena, camat sing duwe kena. Sing nyogok iki lho, Pak. Sing nyogok. Sing nyogok sing
sama kadesnya yang terima. Nah, bukan kades yang menyerahkan. Jadi Kenapa dibiarkan? Ini namanya KKN di sini. Apa sih KKN? Korupsi, kolusi, nepotisme. Kenapa? Karena bojone lurah dadi carik, ponakane dadi kami tuwa, anake dhewe yo dadi carik, dadi kami tuwa. Ini umum, Mas. siap. Apa gak KKN namanya ini? Dibiarkan. Mungkin ada tambahan lagi Pak Pri terkait pengisian perangkat kemarin. Jadi dengan menyikapi nilainya 100 itu tadi, seandainya itu diadakan tes ujian ulang, saya berani taruhan tes benar-benar yang benar-benar bersih, nggak sampai ngoleh nilai 100. Wani ketuaan bulu berani saya. Ayo, saya tantang panitiane. Bahkan kalau memang itu seharusnya tidak ada kompromi, harus dibatalkan sak Nganjuk itu. Jangan sampai seperti ini. Jadi nuansanya benar-benar transaksi KKN jelas semuanya. Kenapa kok terus sampai sekarang kok terus tidak ada tindak lanjutnya sama sekali? Saya mohon sekali lagi kepada Bapak Kapolri maupun Bapak Kapolres Nganjuk, Bapak AKBP Boy, supaya ini segera ditindaklanjut kembali, dibuka kembali kasus Prades di Nganjuk ini. Apa? Karena Kediri sudah dibatalkan ada ujian ulang. Jadi seharusnya Nganjuk juga dibatalkan, juga diadakan tes ulang, pakai komputer biar benar-benar bersih. Anaknya orang miskin, anaknya tukang beca, anaknya pemulung bisa ngikuti tes perangkat desa ini. Gak hanya ngandalkan duit tok. Bajingan. Mungkin Pak Jen ada tambahan lagi. Ya, dari penjelasan mulai awal sampai akhir ini tadi, satu tuntutan saya batal pemilihan perangkat desa. Sudah, itu aja. Ini saya sangat mengharapkan tindakan dari Kapolres maupun Kapolri. Untuk Kapolri sesuai janjinya, Bareskrim akan menindak kepala desa yang mengadakan pengisian perangkat desa. Janjinya dulu. Itu. Nah, terima kasih. Terima kasih.